Pada pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar 3 muatan pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia. Masih belajar tentang bagaimana menentukan ide pokok pada paragraf. Yang kedua, SBDP, kita akan belajar tentang memahami gambar cerita atau gambar ilustrasi. Yang ketiga, IPA. IPA akan belajar tentang menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Ayo kita belajar kembali mencari ide pokok pada paragraf. Ikan memiliki sirip. Sirip ikan berfungsi sebagai penyeimbang gerakan, pengatur arah, dan menghentikan gerakan saat berenang. Sirip ikan memang berperan sebagai kemudi dan rem dalam kendaraan. Beberapa ikan memiliki sirip tengah dan 2 pasang sirip yang terletak di tengah tubuhnya. Ikan yang memiliki sirip-sirip tersebut tidak dapat bergerak secepat ikan yang hanya memiliki sirip di bagian ekor saja. Ternyata, pada paragraf ini memiliki kalimat utama yang terletak di awal paragraf, yaitu ikan memiliki sirip. Sirip ikan berfungsi sebagai penyeimbang gerakan, pengatur arah, dan menghentikan gerakan. Yang disebut kalimat utama deduktif. Dapat kita singkat pada kalimat utama ini menjadi ide pokok, yaitu fungsi sirip pada ikan. Pada pembelajaran 1 sebelumnya, kita sudah belajar tentang alat gerak hewan dan fungsinya, khususnya alat gerak pada hewan vertebrata. Di pembelajaran kedua ini kita hanya menyimpulkan yang terdapat pada tabel di depan kalian. Yang pertama, ikan, alat geraknya yaitu sirip dan ekor, berfungsi untuk berenang. Yang kedua, amfibi, contohnya kata, alat geraknya adalah kaki yang digunakan untuk berjalan, melompat, ataupun berenang. Yang ketiga, hewan reptil, contohnya buaya bergerak dengan kaki dan dibantu dengan ekor. Ular bergerak menggunakan otot perut. Penyu bergerak menggunakan kaki dayung. Masing-masing alat gerak ini memiliki fungsi yaitu berjalan, merayap, merangkak, dan berenang. Yang keempat, burung. Burung merpati, raja wali, dan masih banyak lagi bergerak menggunakan kaki dan sayap. Burung penguin dan burung unta bergerak hanya menggunakan kaki karena tidak bisa terbang. Masing-masing alat gerak ini memiliki fungsi yaitu berjalan, mencengkram mangsa, bertengger di pohon, berenang untuk penguin, dan terbang. Yang terakhir adalah hewan mamalia. Hewan yang bergerak menggunakan kaki yaitu kerbau, sapi, dan kuda. Paus dan lumba-lumba termasuk hewan mamalia yang bergerak menggunakan sirip dan ekor. Kemudian, kelelawar adalah hewan terbang yang termasuk ke hewan mamalia yang bergerak menggunakan kaki dan sayap, memiliki fungsi berjalan, berlari, melompat, berenang, dan terbang. SBDP. Kita akan belajar tentang gambar cerita atau gambar ilustrasi. Apa sih yang dimaksud dengan gambar cerita atau gambar ilustrasi itu? Gambar cerita atau gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan sebuah peristiwa. Tujuannya untuk apa? Untuk memperjelas gambar yang disajikan sehingga pembaca mampu memahami cerita tersebut. Ada beberapa contoh gambar cerita atau gambar ilustrasi. Yang pertama, kartun.
Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Biasanya kartun anak-anak. Namun seiring perkembangan zaman, kartun saat ini disesuaikan dengan keinginan dari si pembuat kartun itu. Ada yang bersifat horor, ada yang bersifat mendidik, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah komik. Komik adalah gambar-gambar yang berisi percakapan antar tokoh dan membentuk suatu cerita. Biasanya anak-anak zaman sekarang lebih menyukai membaca komik. Mengapa? Karena terdapat gambar-gambar dan kalimat yang menarik dan mudah dipahami oleh si pembaca. Yang ketiga, karikatur. Karikatur merupakan gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Kalian bisa melihat 3 contoh gambar karikatur di bawah ini. Maksudnya dilebih-lebihkan adalah yang pertama dari segi ukuran. Di sini ukuran kepalanya lebih besar. Kemudian ekspresinya dilebih-lebihkan. Yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya tokoh-tokoh yang ada di gambar ini saja, bisa tokoh kartun, tokoh negara, tokoh keluarga, atau siapapun yang bisa dijadikan sebagai objek karikatur. Langkah-langkah menggambar ilustrasi atau membuat gambar cerita. Ada 4 langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Di dalam contoh ini terdapat gagasan yaitu ingin menggambar seekor ayam. Yang kedua, membuat sketsa sederhana. Yang ketiga, menebalkan garis sketsa. Biasanya sketsa yang dibuat menggunakan pensil tidak begitu tebal sehingga garis yang ingin kalian gunakan saat menggambar dapat ditebalkan dengan spidol atau alat menggambar lainnya. Yang keempat, memberikan warna pada gambar. Biasanya saat memberikan warna pada gambar disesuaikan dengan objek aslinya atau dibuat sesuai imajinasi si penggambar.